Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala bil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kami hormati dosen pengampu Ibu Krisna Suryati SPD MSI. Izinkan kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi teknologi informasi yang berjudul Evaluasi Sistem Informasi yang disusun oleh Aulia Nurfaiza, Aulia Rizky Sabani, M. Alif Nuriyat, M. Daniel Arisko, Nelly Setiawati, dan Putri. Untuk selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Aulia Rizky Sabani. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, A. Pengertian evaluasi sistem informasi. Evaluasi adalah suatu kegiatan terencana untuk menilai suatu permasalahan yang terjadi dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dapat dibandingkan dengan tolak ukur guna memperoleh kesimpulan dan solusi atas permasalahan yang dinilai. Sistem dapat diartikan sebagai sekumpulan elemen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk menciptakan suatu tujuan bersama. Informasi adalah data yang telah diproses, di mana informasi tersebut akan digunakan oleh para penggunanya. Jadi evaluasi sistem informasi adalah suatu kegiatan terencana yang bertujuan untuk memeriksa dan menilai sumber daya dalam organisasi untuk mendapatkan hasil yang dibandingkan dengan menggunakan tolak ukur tertentu untuk memperoleh hasil mengenai kinerja sumber daya organisasi tersebut. Selanjutnya, model dan metode evaluasi sistem informasi. A. Technology Acceptance Model, TAM. TAM adalah teori sistem informasi yang membuat model tentang bagaimana pengguna mau menerima dan menggunakan teknologi. Model ini mengusulkan bahwa ketika pengguna ditawarkan untuk menggunakan suatu sistem yang baru, sejumlah faktor mempengaruhi keputusan mereka tentang bagaimana dan kapan akan menggunakan sistem tersebut, khususnya dalam hal usefulness, pengguna yakin bahwa dengan menggunakan sistem ini akan meningkatkan kinerjanya. Easy of use, di mana pengguna yakin bahwa menggunakan sistem ini akan membebaskannya dari kesulitan dalam artian bahwa sistem ini mudah dalam penggunaannya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nelly Setiawati. Baiklah, yang B, End User Computing atau EUC, Satisfaction, diartikan dengan yang pertama, sumber utama atau tujuan dari informasi yang mengalir melalui sistem. Yang kedua, orang, proses, program, perangkat, atau sistem yang menggunakan jaringan pengguna aplikasi untuk tujuan pengolahan data dan pertukaran informasi. EUC ini mengacu pada sistem di mana non-programmer dapat membuat kerja aplikasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri. Selanjutnya materi yang ketiga, C. Teknologi fit TTF analisis. Inti dari model teknologi fit adalah sebuah konstruk formal yang dikenal sebagai teknologi fit atau TTF, yang merupakan kesesuaian dari kapabilitas teknologi untuk kebutuhan tugas dalam pekerjaan, yaitu kemampuan teknologi informasi untuk memberikan dukungan terhadap pekerjaan atau GRU atau TOPSON 1995, disertasi oleh Dishau et al. 2002. Model TFF memiliki 4 konstruk kunci yang karakteristik, teknologi karakteristik yang bersama-sama mempengaruhi konstruk ketiga TTF yang balik mempengaruhi variabel outcome, yaitu format atau utilization
model TFF menempatkan bahwa teknologi informasi hanya akan digunakan jika fungsi dan manfaatnya tersedia untuk mendukung aktivitas pengguna. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Aulia Nufaiza. Organization Technology, Hot Fit Model. Yusuf et al. 2006 memberikan suatu kerangka baru yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi sistem informasi yang disebut Human Organization Technology atau HOT Fit Model. Model ini menempatkan komponen penting dalam sistem informasi yakni manusia atau human, organisasi, organization, dan teknologi dan kesesuaian hubungan di antaranya. Model Delon dan MCLAN adalah sebuah model yang digunakan untuk mengukur kesuksesan dari sistem informasi. Model ini dikenal sebagai model yang sederhana, tetapi dianggap cukup valid oleh para peneliti. Menurut Delon dan MCLAN, kesuksesan sistem informasi terdiri dari 6 variabel, yaitu sistem quality yang digunakan untuk mengukur kualitas sistem teknologi informasi sendiri. Yang kedua, informasi quality yang digunakan untuk mengukur kualitas keluaran dari sistem informasi. Yang ketiga, user adalah penggunaan keluaran suatu sistem oleh penerima atau pemakai. Yang keempat, user satisfaction adalah respon pemakai terhadap penggunaan keluaran sistem informasi. Yang kelima, individual impact merupakan efek dari informasi terhadap perilaku pemakai. Yang keenam, organization impact merupakan pengaruh dari informasi terhadap kinerja organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Alif Nuryat. Selanjutnya C. Evaluasi fungsi sistem informasi manajemen. A. Evaluasi perangkat keras atau perangkat lunak yang masih berlaku. Tujuannya adalah menentukan hal-hal berikut. 1. Apakah ada sumber daya baru yang diperlukan? 2. Apakah ada sumber daya perangkat keras atau perangkat lunak baru yang harus diganti? 3. Apakah pengaturan kembali akan memperbaiki daya guna? 4. Apakah tambahan sumber daya akan memperbaiki ketepatgunaan sistem? B. Evaluasi perangkat keras atau perangkat lunak baru atau pengganti. 1. Studi kelayakan. 2. Penyiapan spesifikasi dan penawaran. C. Evaluasi aplikasi sistem informasi. 1 yang terdiri dari 1. Kelayakan teknisi. Yang kedua, kelayakan ekonomi. Yang ketiga, kelayakan hukum. Yang keempat, kelayakan jadwal. Kesimpulan, evaluasi sistem informasi adalah suatu kegiatan terencana yang bertujuan untuk memeriksa dan menilai sumber daya dalam organisasi untuk mendapatkan hasil yang dibandingkan dengan menggunakan tolok ukur tertentu untuk memperoleh hasil mengenai kinerja sumber daya organisasi tersebut. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai atau output. Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan dalam suatu periode sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dan dilaksanakan secara garis besar evaluasi. Model evaluasi SIM diantaranya adalah A. Technology Acceptance Model. B. End User Computing Satisfaction. C. Task Technology Fit Analysis. D. Human Organization Technology Fit Model. E. Del1 and Clean. Evaluasi fungsi SIM adalah meliputi A. Evaluasi sistem perangkat keras atau perangkat lunak yang masih berlaku. B. Evaluasi sistem perangkat keras atau perangkat lunak baru atau pengganti. C. Evaluasi aplikasi SIM. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian hasil dari pemaparan materi kami. Mohon untuk rekan-rekan dan teman-teman semua memahami dan membaca dengan baik. Jika terdapat kesalahan,
Kami dari kelompok 3 mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.